Puji syukur kembali kami ucapkan ya Bapa, yang kami sembah atas nama Yesus Kristus Tuhan kami yang kita. Gak lupa kami mengungkapkan dan memuliakan namamu ya Bapa, khususnya waktu yang kau berikan bagi kami siang hari ini, pada hari ini, khususnya untuk mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau memberikan kepada kami khususnya grup kami Sola Gracia, begitu juga rekan-rekan kami yang ada di SMA 1 Semansa ya Bapa. Kesehatan yang Kau berikan khususnya kepada cucu kami juga, anak kami, begitu juga bantu kami, seluruh keluarga kami, di mana juga mereka berada yang tidak dapat hadir pada hari ini di sini. Dan juga rekan-rekan kami, yang mana grup Sola Gracia juga yang absen, yang tidak dapat hadir. Kami doakan ya Bapa, kiranya Engkau yang memberi berkat kepada mereka juga. Ya Bapa, kami memuliakan namamu khususnya karena Engkau memberikan langkah kepada kami untuk menempuh tahun baru ini, yang mana kami telah melewati tahun 2023. Engkau lebih mengetahui gimana perjalanan kami, tingkah kami, dan dosa-dosa kami yang begitu besar ya Bapa. Tetapi Engkau memberikan jalan kepada kami untuk melangkahi 23 sampai tahun 2024 ini. Ya Bapa, ya Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa untuk tahun ini ya Bapa, tanpa Engkau yang menyertai kami. Mampukan kami ya Bapa, agar kami hanya berserah kepadamu dan tidak mengandalkan kekuatan kami, kekayaan kami, kepintaran kami, dan kemampuan kami ya Bapa. Sadarkan kami agar kami tidak melangkah ke kiri dan ke kanan, agar kami tetap sesuai dengan apa yang Kau firmankan kepada kami setiap umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau juga yang menyertai ibadah kami dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya ya Bapa. Dan tidak lupa juga kami doakan rekan kami yang berulang tahun pada hari ini. Sebelum kami menutup doa ini ya Bapa, Engkau lebih mengetahui gimana tingkah kami, gimana dosa kami yang begitu besar. Ampuni kami ya Bapa. Ampunin kesalahan segala tingkah laku kami yang telah kami perbuat, agar kiranya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, doa ini kami panjatkan di Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawan domba-dombaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam Pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita menaikkan pujian. Tingkatkan
lemah sabar sederhana cinta itu murah hati rela menderita ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, agar kami dekat Persilakan Ida, saksian. Jangan harapkan kayak begini Pak. Nggak ada kayak Shalom saudaraku yang terkasih dan Shalom. saya kebagian untuk menyampaikan kesaksian saya yang terjadi pada tahun 2023. Saya ingat sekali pada waktu pada bulan 2 kalau nggak salah, saya mencari sesuatu di atas lemari di rumah. Nah, saya angkat satu kursi meja rias, terus saya geser ke situ mau ngambil ini, kan biasa lah kita yang naruh sesuatu di atas lemari gitu. Naik mas saya, naik terus diambil. Udah dapet, saya mau turun, gerak gitu. Wah, tiba-tiba saya jatuh, nggak bisa bernafas sama sekali. Ada berapa menit, nggak sampai menit, mungkin detik ya. Kira-kira terus saya nggak bisa nafas. Aduh Tuhan, mati aku kiranya kali ini bibirku. Terus lama-lama nggak ada orang lagi kan di rumah, cuma suami saya sama saya. Yang si itu tuh lagi pergi, yang jagain suami. Terus saya pikir, "Lah, ini gimana ya ini?" Saya berdoa aja. Untungnya saya masih bisa berdoa gitu ya, Tuhan tolong aku, nggak ada yang menolong aku selain Kau gitu lah ya waktu itu. Jadi akhirnya saya bisa bernafas kembali. Lega lah saya kan, terus tapi sakitnya di sini, mati sakitnya, ampun, bukan main, sakit banget di sini. Terus akhirnya saya duduk saya gitu mati Tuhan. Aduh Tuhan tolong, jangan sampai aku berakhir dengan keadaan begini, gitu. Nggak sanggup lagi mengapa-ngapain. Terus nggak lama saya telepon anak saya, "Sis, ibu gini, tolonglah kau pulang." Datang nggak dia. Terus saya dibawa ke rumah sakit, di situ di ronsen. Rupanya musuk saya itu yang nomor 67 patah. Satu, bukan retak lagi, bukan fracture. Yang nomor 67. Ini saya ini sakit banget. Terus di ronsen, jadi jantung saya itu bergerak, udah nggak di tempatnya lagi. Udah bergerak di tengah-tengah, berdesak sama tulang ini. Terus akhirnya saya dikasih obat. Yang celakanya lagi kan kalau kita BPJS itu kan nggak dapat servis kayak yang inilah ya. Yang dikasih itu sama saya bukan dokter tulang, malah dokter internis. Waduh, kesel banget saya, ini gimana sih dokter internis tahu apa gitu tentang penyakit saya ini. Sedangkan ronsennya belum selesai, besok baru diambil hasil ronsen. Terus datang dokternya, udah Bu, nggak apa-apa. Kesel saya kan waktu itu nggak diinginkan sama sekali untuk dokternya. Terus saya ini akhirnya saya bilang mana saya sis nggak bisa ini kayak gini, udah sakit banget ini juga. Terus dia bilang anak saya, udah Ibu ayo ke tempat lain, besoknya kami pergi ke Cikini ke dokter punya dokter tulang. Jadi nomor 67 itu patah katanya. Terus saya di ini kan
Iya dok, saya di sini nggak dikasih apa-apa sama dokter, cuma dikasih penghilang rasa sakit aja gitu sih. Oh iya udah dikasihnya saya kayak terbeban susah gitu ya, namanya itu apa gitu, pokoknya perban segini terus diperbannya saya. Ya udah ibu pakai ini selama 3 bulan. 3 bulan saya pakai terus. Nanti dia ini sendiri kok. Ini nggak, sebenarnya ini nggak apa, karena rusuk kita itu kan ada kayak apanya ya, selaput untuk menyatukan. Nanti memang sekarang patah Bu, tapi nanti lama-lama dia akan menyatu kembali. Nanti diizinkan kembali. Gitu. Akhirnya pulang udah, terus saya cuma dikasih obat. Bukan obat pulang, cuma obat penghilang rasa sakit aja waktu itu. Itulah yang kejadian yang saya alami waktu tahun 2023 bulan 2 saya jatuh patah tulang saya. Tapi saya tetap berdoa, Tuhan terima kasih akhirnya aku bisa sembuh itu sesudah beberapa bulan berikutnya. Itulah kejadian yang saya alami pada waktu itu. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kasih dan penyertaan-Mu pada kami. Kami dapat berkumpul di rumah yang kami kasihi, Eden Napitupulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Selanjutnya Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan, yang telah kami terima, khususnya kami anggota Salat Gracia Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Tuhan tetap serta kami. Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Tuhan memberikan kami semangat untuk kami tetap berserah dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu baiknya Engkau Tuhan menyertai kami hingga kami dapat melangkah ke tahun 2024. Bapa, pada tahun 2024 ini kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya Engkau menuntun kami dalam perjalanan hidup kami melalui Roh-Mu yang kudus Tuhan, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang telah kami rasakan. Kami semakin kuat, kami semakin mengerti kehendak-Mu Bapa, sehingga kami mohon kiranya kami dikuatkan agar kami dapat mengalahkan keinginan daging kami, dan kami dapat mengikuti keinginan Roh Tuhan, karena kami ingin seperti Engkau Bapa, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Bapa di surga, banyak hal ke depan yang akan kami lalui, tapi kami percaya Engkau batu karang kami yang teguh. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami Bapa. Engkau setia kepada kami. Oleh sebab itu Bapa, kami tidak takut untuk menjalani hidup kami. Bapa di surga, pada tahun 2024 ini Bapa, Engkau mengetahui negara kami akan melakukan pemilu Tuhan. Kami percaya semuanya akan berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Berkati semuanya, calon presiden maupun wakil presiden, agar mereka dapat melakukan apapun yang harus mereka persiapkan Tuhan dalam damai sejahtera. Oleh apapun hal-hal lain yang diberikan kepada kami, Engkau tuntun kami Bapa, untuk kami menentukan, menetapkan pilihan kami.
Kami berdoa kiranya yang menjadi presiden dan wakil presiden kami seturut kehendak Tuhan. Dan Engkau yang tahu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga perjalanan Sola Gracia ke depan Tuhan, supaya kami semakin kuat, semakin bersatu, supaya kami berarti di hadapan-Mu Bapa, supaya kami terlihat sebagai anak-anak-Mu yang setia. Melalui kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa yang penuh cinta kasih, pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang kekasih yang berulang tahun dari bulan Desember maupun bulan Januari, yaitu Rospita Buru Tambunan, Cahaya Bangun, Evelina Buru Marpau, Rosalina Pasaria Buru Siahan. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk umur yang bertambah Tuhan anugerahkan bagi mereka. Sebagaimana Tuhan sudah menyertai mereka, melindungi mereka dalam setiap langkah mereka dari tahun-tahun yang lalu sampai saat ini. Tuhan Yesus juga tetap menyertai mereka. Tuhan berikan umur yang panjang bagi mereka, sukacita dan berbahagia bersama keluarga mereka masing-masing ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah mereka sungguh-sungguh boleh menjadi pendoa bagi suaminya, bagi anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucunya, sehingga gambaran Kristus boleh nyata lewat kehidupan mereka. Anak-anak, menantu dan cucu-cucu mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan, Tuhan akan buat berhasil apa saja yang mereka kerjakan. Itulah janji-Mu Tuhan. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, diantaranya suami daripada Ida Buru Tuaruan Bapa, yang pada saat ini fisiknya lemah. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Roh, jiwa dan tubuhnya ke dalam genggaman tangan-Mu yang penuh kasih. Sekalipun fisiknya lemah, biarlah sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus-Mu tetap menguasai hati dan pikirannya, sehingga dia tetap memiliki sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, memberikan gairah semangat untuk menjalani hidup yang masih Tuhan percayakan kepadanya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Juga buat seluruh saudara-saudara kami yang kami tidak ketahui pada saat ini, baik yang berada di tempat ini maupun yang bukan berada di tempat ini Tuhan. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan jamah mereka. Tuhan jamah tubuh-tubuh mereka, organ-organ tubuh mereka Bapa. Jamahan kasih-Mu dan jamahan kuasa-Mu menyembuhkan, memulihkan kesehatan mereka. Dan nama-Mu yang dipermuliakan Bapa. Karena Engkau-lah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Itulah janji firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pengurus Sola Gracia Angkatan 69 Semangsa Medan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah mereka tetap bersatu hati di dalam melakukan tugas yang mulia Tuhan percayakan. Sehingga dengan kesatuan hati daripada mereka Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh merasakan sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa memenuhi kehidupan kami semua. Dan kami semua makin bertumbuh di dalam pengiringan akan Engkau Tuhan, di dalam melekat kepadamu Bapa, mengasihi dan mencintai Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang mulia. Glory bagi-Mu ya Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan dan segala keagungan hanyalah bagi-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung yang sungguh mengasihi kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita menyanyi berikutnya hujan berkat. Itulah janji
Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah tiba di acara pelayanan firman. Kami akan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, yang akan menjadi renungan bagi kami ketika kami mengadakan acara bonat tahun ini. Berbicaralah Tuhan, karena kami semua yang berkumpul ini telah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat 4 dengan berbalasan. Saya berharap bahwa kita akan membaca firman Tuhan ini ayat-ayat dengan penuh penghayatan, bahwa ini sebetulnya berbicara tentang diri kita sendiri. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat 4 dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. yang memperkatai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Itulah saudara-saudara firman Tuhan yang akan kita renungkan. Sekali lagi saudara-saudara, saya mau mengajak kita semua untuk melihat Mazmur 103 ini adalah Mazmur kita sendiri. Memang pada awalnya ini adalah dari Daud. Ini adalah perjalanan hidup dari Raja Daud. Dan dia mengakui semuanya itu adalah karena kebesaran Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, kita pun harus merenungkan hal yang sama. Sama seperti tadi ketika kita menyanyikan lagu yang pertama itu, coba kita buka sebentar dulu. Lagu yang pertama tadi, Bless the Lord itu, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya, bless the Lord all my soul, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ketika pada ayat 1 dikatakan the sun comes up, it's a new day worth dawning. Ya, ketika matahari terbit, inilah hari yang baru bagi kita, dan kita harus selalu memulai setiap hari kita untuk memuji kebesaran nama Tuhan. Ya, whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, tahun berlalu, tahun yang baru datang, saya akan selalu memuji nama Tuhan. Dan kemudian di ayat 2-nya, Tuhan itu begitu kaya dalam cinta kasih dan lembab, murkanya. Namanya besar dan dia sangat baik. Ya, dengan semua alasan saya akan selalu bernyanyi. Sola Gracia harus selalu bernyanyi mengingat segala kebaikan Tuhan. Dan kemudian ayat 3-nya saudara. And on the day when my strength is failing, ketika kekuatanku akan gagal, ya, ketika kita nggak berdaya lagi, entah kapan pun itu. Saya harap, saya berdoa semoga bukan tahun 2024. Kalau boleh Tuhan. Ya, when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Kalau saya membaca ini, menyanyikan ini, saya terus terang aja merinding. Aduh Tuhan, kapan ini terjadi? Semoga bukan tahun 2024. Still, tapi inilah yang tidak dikatakan oleh penulis lagu ini. Walaupun umur saya akan mendekati akhirnya, tetapi still, tetap saya, jiwaku akan menyanyikan Tuhan.
tanpa henti. Dan itulah sejalan dengan itu saudara-saudara kita baca Mazmur 103 tadi ya. Mazmur 103 yang saya katakan, cobalah tadi kalau kita mendengarkan kesaksian dari Ito Ida Turua yang mengatakan itulah masa sulit baginya pada tahun 2023. Saya bisa membayangkan itu. Pak Ito ini sendiri dengan suaminya yang tidak sehat, tapi dia harus mengalami jatuh ketika akan mengambil suatu benda di atas lemari. Itu berulang-ulang terjadi dan saya ingatkan kepada istri saya di rumah. Kalau manjat-manjat, jangan manjat dulu. Udah manjat. Iya. Padahal ibu-ibu ini kan sering menyimpan sesuatu kan di atas atas. Menambah ibu-ibu jangan. Padahal Malik tahu itu. Satu yang selalu diperiksa oleh Malik kalau masuk ke rumah ya di atas. Mana mau mereka mencari di bawah. Karena tahu ibu-ibu pasti menyimpan di atas gitu ya. Nah itu dia. Apa yang disaksikan oleh Ito Ida tadi sebetulnya juga ada bagian daripada perjalanan hidup kita. Saya yakin. Kami doa Tuhan bisa jalan-jalan ke Bali. Kami doa Tuhan bisa mengadakan kebaktian sekali sebulan. Itu kan semua berkat-berkat ya. Tapi kalau kita mengatakan misalnya, ayo coba apa yang kita alami yang pahit, barangkali akan sulit ya. Nah itu tentu menandakan bahwa memang Tuhan sangat baik kepada kita. Ya. Bahkan kalaupun misalnya banyak atau ada pengalaman pahit kita harus tetap melihat dari perspektif orang-orang Kristen bahwa yang pahit itu pun diizinkan oleh Tuhan terjadi kepada kita supaya kita semakin menyadari bahwa di balik itu ada belas kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Itu kan kalau kita baca. Siapa kalian yang mengedit tentang perspektif, dua perspektif, satu cerita tetapi dua perspektif. Tahun 2023 tahun yang buruk bagi saya katanya gitu. Karena kantong empeduku dioperasi. Dan saya sangat sakit sekali ketika batu itu diambil. Tapi istrinya mengatakan, terima kasih Tuhan bahwa suamiku tidak lagi mengerang setiap pagi karena batu itu sudah diambil. Beda perspektifnya, ya kan? Tapi kejadiannya satu. Termasuk barangkali ketika kita pernah diserempet mobil lain dan kita mengatakan tahun yang buruk bagi saya tahun 2023, mobil saya tertabrak dan berapa juta harus saya bayar. Dia lupa bahwa dia harus mengatakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Memang betul saya harus keluarkan uang berjuta-juta untuk memperbaiki mobil, tapi dia lupa mengatakan anak saya yang ada di dalam selamat. Seperti yang pernah saya alami juga itu. Anak saya yang paling pertama pernah jungkir balik, entah berapa kali jungkir balik di jalan tol. Tapi terima kasih Tuhan gak apa-apa dia. Saya selalu setiap menyanyikan lagu You Raise Me Up selalu ingat itu. Semuanya menajulu anakki berbalik mobilnya di jalan tol, saya pikir tapi tidak apa-apa. Bagaimana itu bisa terjadi kalau bukan karena You Raise Me Up dalam kehidupan kita dengan segala ya. Nah itulah juga yang kita tangkap dalam Mazmur 103 ini. Sepanjang kita selalu merasakan, sepanjang kita selalu mengingat bahwa tangan Tuhan selalu menyertai kita, maka memang tidak ada pilihan lain bagi kita. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Jangan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kita tahu dong kesalahan-kesalahan apa saja yang pernah dilakukan oleh Raja Daud, dan dosa terbesarnya adalah ketika dia berselingkuh ya, mengambil Bathsheba ya, dan kelihatannya pengalaman itu selalu menghantui pikirannya. Makanya dia pernah mengucapkan satu mazmur, ya Tuhan, unang paingo-tingo dosa di so pada masaku muda. Sama seperti kita ini juga, yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek ini. Sekarang pun kita bisa mengatakan itu, Tuhan jangan ingat-ingat segala dosa yang kami lakukan
ketika saya masih SMA 1 di Jalan Cikitio, harus mau dong. Sekarang kami sudah kakek-kakek, nenek-nenek, tapi janganlah kami melakukan itu lagi. Masih suka ngeten-ngeten. Siapa? Nah, itu dia. Apalagi angka pas 2. Oh. Ya, just kidding saja. Ya, mengampuni segala kesalahan dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Coba kita dulu, ini kuis Alkitab kita. Pernah nggak tahu? Pernah nggak kita baca? Kita tahu bahwa Raja Daud pernah nggak sih dia sakit? Ayo, punya tahun sekolah minggu ini. Harus tak bodoh. Raja Daud pernah nggak kita tahu dia sakit? Pernah? Nggak pernah kedengaran? Nggak ada di cerita itu ya. Walaupun memang di Mazmur 41 dia pernah itu dikatakan juga Mazmur Daud. Di sana juga dia pernah mengeluh dan menjerit kepada Tuhan bahwa ya Tuhan sembuhkanlah aku. Mazmur 41. Tapi memang dalam kitab 1 Samuel, 2 Samuel nggak pernah kita baca dia sakit. Si Ayu kan sakit. Iya. Nah, kecuali itu tadi perselingkuhannya itu memang ya. Tapi itulah dia yang diampuni oleh Tuhan, yang disembuhkan segala penyakitnya. Nah, kita pun begitu. Masih sahih Nabi Nahi tawajo. Nang tasak kue kasahih tadi. Semua kita kan punya penyakit masing-masing ya. Baik mengenai anak kita, mengenai pasangan kita, mengenai bahu kita, semua kita juga. Tapi luar biasa bahwa hari ini Tuhan mengatakan Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu dan terutama saudara-saudara, Dia yang menebus hidupmu dari lubang. Itu yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dia telah menebus kita dari lubang kubur. Dan satu lagi yang paling menarik saudara-saudara adalah ayat yang terakhir, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saya ketika membaca ini heran loh, kenapa Raja Daud tidak mengatakan yang memahkotai aku dengan kerajaan Israel? Kok bukan itu kalimat? Ya, kenapa bukan kerajaan itu yang disebutkan dimahkotakan oleh Tuhan kepadanya, tetapi justru Dia mengatakan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Luar biasa saudara-saudara. Supaya kita yang ada di ruangan ini sekarang ya selalu mengingat itu. Aha maha moral, aha maha kekuasaan, aha maha sangat. Apa? Hagabion, anak-anak juga semua. Terima kasih Tuhan kasih kepada kita. Tapi kita harus selalu melihat saudara-saudara bahwa yang paling besar dimahkotakan Tuhan kepada saya, kepada kita masing-masing adalah kasih setia dan kasih setia. Mana di hari kita, dimanapun kita menjalani hidup kita ini banyak kesalahan dan banyak tidak sempurna, tapi Tuhan selalu baik. Ya. Dia selalu memahkotai. Anak kok kudohoina tu lekusialdi, anak kok kudohoina tu ina Rosalina Basarina ulang tahun aktuari. Anak kok kudoho, mana di hari yang mulu saya numon, tapi saya mengatakan aku memahkotai kau dengan kasih setia dan rahmat, dan juga kepada Taman Eden yang di belakang saya ini. Ya, yang paling utama harus Eden lihat dalam hidupnya dan kita pun semua bahwa yang paling berharga yang dimahkotakan Tuhan kepada kita adalah kasih setia. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah memahami Mazmur 103 ini, maka ketika kita melangkah di tahun 2024, tidak ada lagi kekhawatiran ya. Tak perlu lagi ada kekhawatiran dalam hidup kita. Kalau tahun 2024 ini adalah tahun terakhir bagi kita, mari kita terima dengan sukacita. Jangan takut, usah khawatir, siap-siap aja. Ya kan? Saya kan tahu mengenai hukum. Oke, saudara-saudara, terima kasih. Biarlah kiranya acara Bona tahun kita ini semakin membuat kita dekat ya kepada Tuhan dan semakin menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan-Nya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan, yang mengingatkan kami akan cinta kasih-Mu. Betapa Engkau dengan setia selalu menyertai kami, memenuhi kehidupan kami dengan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu. Terutama ketika Engkau selalu mengampuni kesalahan kami, sifat-sifat kami yang seringkali mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa cinta kasih yang Kau tunjukkan lewat darah Yesus Kristus Tuhan kami membesarkan hati kami, karena kami merasa Engkau telah menghapus segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, pada tahun 2024 ini pun ketika kami melangkah lebih dalam, biar Tuhan selalu dengan setia menyertai kami. Cukupkan kehidupan kami Tuhan dengan apa yang telah Engkau tentukan bagi kami masing-masing, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami. Berkati kami Tuhan ketika kami melakukan perjalanan kami, melakukan segala pekerjaan kami. Biar Tuhan memberikan kekuatan kepada kami dan kesehatan kepada kami lewat makanan minuman kami dan udara yang kami hirup. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Engkau menyertai teman-teman kami Sola Gracia yang tak dapat hadir bersama-sama dengan kami pada siang hari ini. Siapapun mereka dan dimanapun mereka Tuhan, berkatilah, jagailah mereka dengan kesehatan kepada mereka sama seperti Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berterima kasih untuk persediaan dari alam Eden yang dengan setia selalu mencukupkan apa yang kami perlukan setiap kami mengadakan kebaktian. Berkatilah alam ini Tuhan dengan kesehatan kepadanya, kekuatan kepadanya untuk melakukan segala pekerjaannya. Dan biarlah Roh Tuhan akan selalu menambahkan hikmat dan kebijaksanaan kepadanya untuk melakukan apapun yang sedang dia rencanakan dan akan dia lakukan pada tahun 2024 ini. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya yang kami sapa dan sembah hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Saudara, nyanyikan lagu Give Thanks dan kita berikan persembahan kita. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari paling jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Oras, salam.